Pulang sudah capek, betul. Tapi nyampe rumah tetap urus anak. Seperti itu ya. Tetap nemenin belajar, mungkin tetap bercerita, tetap menanamkan nilai-nilai. Itu adalah harga yang harus kita bayar. Dan ini yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita juga. Gaji kita lebih gede nih, Ya, istri ya. lebih gede dari suami. Terus kan harusnya kan suami yang bisa mencukupkan, seperti itu kan. Oke, para wanita yang luar biasa, amazing. Hari ini kita lanjut dengan sesi tanya jawab karena kemarin kita sudah tadi kita sudah membicarakan, maaf bukan kemarin, tadi kita sudah membicarakan bagaimana peran sebagai seorang istri, dan sekarang kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Dan buat ibu-ibu yang sudah hadir di Zoom kali ini, adakah yang mau bertanya? Langsung aja dinyalakan videonya dan langsung bisa bertanya. Silakan. Oke, silakan Bu Magda. Oke, kayaknya excited banget Bu Magda dari Yogyakarta. Halo Bu Magda. Gimana? Hai Carol. Oke, ini heboh banget, luar biasa, dari mukanya udah indah banget gitu ya. Oke, Bu Magda gimana? Adakah yang mungkin mau ditanyakan kepada Iya, benar. kita hari ini? Dari ceritanya Kak Yuni, ceritanya Kak Friska, terus tadi juga sharingnya Kak Carol tuh bagus banget. Jadi kayaknya itu emang benar-benar dialamin wanita di luar sana gitu ya, tentang bagaimana mereka tetap harus bekerja tapi juga harus balance untuk mendidik anak di rumah, kemudian juga pengen jadi penolong buat suami kaitannya dengan menambah penghasilan keluarga. Nah, saya punya satu pertanyaan nih yang kadang suka bingung untuk dilakukan, karena sebagai penolong kan tentu saja kita ya mau jadi penolong yang bijak ya, misalnya dalam kaitannya dengan keuangan nih. Nah, kalau istri ternyata punya gaji yang lebih besar dari suaminya, nah tentu saja ada manajemen keuangan ya yang bisa dikomunikasikan. Nah, gimana sih, adakah manajemen keuangan yang ideal, yang begini loh, seolah bukan istri yang dominan secara keuangan, tapi juga memberi kesempatan ke suami juga berperan dalam hal pencukupan kebutuhan keluarga. Nah, jadi pertanyaan saya, gimana cara mengatur keuangan terkait istri yang gajinya lebih gede daripada suaminya, supaya istrinya ngerasa lebih banyak berkorban gitu ya. Udah nyelesain urusan domestik, urusan luar negeri di luar rumah juga masih harus dikerjain, urusan duit juga gitu ya, masih harus dominan. Makanya ini saya pernah dengar, jatuh cinta itu pakai perasaan ya, tetapi meliharanya pakai penghasilan. Nah, itu gimana tuh? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Magda, pertanyaannya sangat bagus banget karena itu fenomena yang sering terjadi, Kak Friska dan Kak Yuni. Nah, bagaimana Kak Friska, Kak Yuni? Ya, siapa mau nanggapi? Kak Yuni dulu. Silakan Kak Yuni. Oke. Bu Magda, keren banget ya pertanyaan, realistis banget ya. Jadi memang banyak sekarang itu kan beberapa ya, saya melihat juga memang teman-teman juga begitu ya. Maksudnya ada yang penghasilannya lebih besar gitu dibandingkan suaminya. Cuma memang balik lagi nih ke memang fungsi kita sebagai istri gitu ya, di mana ya kita juga sebagai penolong yang memang kita tetap harus submit nih ya sama suami gitu ya. Maksudnya kita harus juga tunduk dan taat. Memang ada suatu waktu mungkin juga pernah punya perasaan bahwa kan penghasilan saya lebih besar nih, kan kamu nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Misalnya ada hal yang seperti itu. Nah, kita perlu balikin lagi sih. Kita perlu ya, mungkin kalau pengalaman saya datang sama Tuhan gitu ya, maksudnya saya ngaku, maksudnya meskipun tidak terucap tetapi memang kondisi hatinya seperti apa gitu. Nah, itu Roh Kudus pasti ingetin lagi gitu untuk balik lagi bahwa ya tetap submit, tetap taat sama suami. Kemudian kita bukan kepala keluarga ya, jadi memang ya istri ini menolong, bukan mendorong juga ya. Si Carol tadi kan cerita ada yang mendorong, nah gitu kan ya. Saya sempat salah juga sih waktu itu, sempat mendorong juga gitu ya. Nanti takutnya jatuh ke jurang gitu ya suaminya. Iya, gitu. Ya memang gitu sih. Jadi memang menyikapinya mungkin dari balik lagi ke hati kita sih. Hati kita sebenarnya dalam hati kecil kita tuh seperti apa gitu. Nah dari situ kita kepancar sih. Kalaupun memang hati kita salah ya kita minta
mampu sama Tuhan gitu untuk balikin lagi kita menjadi fungsinya gitu, dimana memang meskipun penghasilan besar, tetapi ya penghasilan besar atau kecil kan itu memang ya kita juga tidak bisa memungkiri ya, ada yang memang penghasilannya lebih besar, tapi sikap hati sih balik lagi kalau menurut saya ya Kak Carol. Ya, gimana Kak Friska? Karena sebenarnya gini, kadang kalau kita wanita punya penghasilan yang lebih besar daripada suami, maaf nih ya Kak Friska ya, kadang itu ada nggak egoisnya kita sebagai seorang wanita, dan sorry to say, saya harus bilang sombongnya wanita itu pasti ada gitu kan. Saya juga pernah tuh ngalami ketika saya merasa bahwa saya bisa semuanya, saya bisa bekerja, saya bisa handle, saya tanpa sadar itu mulai motivasi saya itu udah salah gitu. Jadi saya udah yang mulai sombong, dan akhirnya yaitu saya diingatkan kembali gitu loh. Sebenarnya kalau dibalik di Amsal 31 tadi Kak Friska sempat sharing, kan sebenarnya suaminya mengatakan dia berbahagia ya, karena dia bilang tidak ada istri yang seperti istri dia gitu, yang melebihi istri yang lain gitu kan ya. Jadi apa yang membuat suami itu berbahagia ketika kalau saya belajar nih ya, saya menangkap bahwa tetap adanya submission. Saya aja satu kantor sama suami saya. Wah, jadi kadang sometimes itu saya tahu suami saya salah, saya pingin ngomong gitu, tapi saya ngerem. Itu lebih berat buat saya, karena sebisa mungkin kayaknya saya nggak usah satu kantor gitu kan ya. Tapi kalau satu kantor, satu company, pusing saya. Karena kadang sometimes saya harus mengambil satu keputusan, tapi satu sisi saya tahu, saya masih melihat bahwa dia suami saya dan saya harus submit gitu. Dan itu yang akhirnya struggle juga buat saya secara pribadi. Tapi kembali lagi adalah, ya itu lagi, saya selalu melihat pakai Roh Kudus, kuasai saya, kontroli saya, beri saya hikmat supaya saya bijaksana gitu dalam saya mengambil peran ini. Seperti itu sih Kak. Gimana Kak Friska? Iya, benar sih apa yang sudah Yuni maupun Carol tadi cerita untuk sharekan kepada kita. Bahwa gimana sih pertanyaan dari Magda tadi ya, kalau misal gaji kita lebih gede nih, istri lebih gede dari suami, terus kan harusnya kan suami yang bisa mencukupkan, seperti itu kan. Jadi kita kembali kepada motivasi awal untuk kita bekerja itu apa ya tadi itu. Jadi kita bekerja kan bukan hanya karena kita mencari status. Nah, betul juga, wanita ini kalau udah dapat sesuatu yang gede kayak gitu, apalagi lebih besar daripada pasangannya, itu akan jadi sombong tuh udah, menurut saya itu bener banget yang udah nggak perlu ditanya deh. Itu kayaknya akan muncul dengan sendirinya itu rasa sombongnya kayak gitu loh. Karena itu ya memang udah dari sononya ya. Jadi merasa lebih bisa, lebih sombong. Nah, kita harus kembalikan kepada hal paling dasarnya kembali, bagaimana motivasi kita bekerja. Kemudian kita kembalikan kepada sikap hati kita, penundukan diri kita itu bagaimana. Menyikapi bagaimana kalau misal gaji kita lebih gede dari pasangan. Kalau buat saya, sama seperti tadi Carol juga sudah sampaikan, kami berdua itu sama-sama, maksudnya dikelolanya itu sama-sama kayak gitu loh. Jadi nggak ada lagi ini adalah punya saya, ini adalah punya saya, tapi karena kami memang sama-sama, setiap apa yang kami dapatkan itu jadi satu, jadi pengelolaan maupun apa ya untuk pengeluaran dan sebagainya, pendapatan semua pokoknya jadi satu kayak gitu. Siapa yang lebih cakap ya untuk mengelola? Kalau saya, karena saya orang medis, saya orang dokter gigi, kalau suami saya lulusannya ekonomi kan, jadi saya menyerahkan kepada dia untuk lebih mengelola seperti itu ya. Tapi kan ada juga istri-istri yang mengelola. Jadi tergantung kesepakatannya itu bagaimana. Mengelola, kalau suami saya mempercayakan kepada saya ada bagian segini, ya saya akan kelola apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan rumah tangga kalau saya. Jadi balik ya Magda ya, masalah hati kita. Hati kita itu menentukan segala-galanya deh. Jadi bagaimana kalau pendapatan kita lebih gede, belajarlah untuk submit kepada suamimu. Misal, kau pulang dengan gaji yang lebih gede, submitkan kepada suamimu bahwa kita bisa mendapatkan segitu juga karena dia. Mungkin kita nggak bisa ngomong, ini karena saya lebih pintar, lebih canggih dan sebagainya. Saya bilang nggak bisa sih. Karena apa? Karena kita ini berada di bawah otoritas daripada pasangan kita atau suami kita. Ketika kita menundukkan diri, ingat loh, ada blessing yang menyertai kita.
Ketika hati kita benar, suami kita memberikan bless pada kita, pasti deh. Nah, kalau tanya, kan sebenarnya suami dong yang harusnya mencukupi. Betul juga. Caranya gimana? Coba bukan mendorong sampai suami masuk ke jurang, bukan seperti itu. Tapi lebih banyak lo ajak diskusi. Saya percaya loh, kalau sikap hati kita ini benar ya, menundukkan diri kepada pasangan kita, Tuhan juga bisa kok upgrade kehidupan suami kita. Benar nggak, Carol? Tuhan bisa upgrade gitu loh kehidupan suami kita. Saya pernah bertemu dengan pasangan di sebuah kota kayak gitu ya. Yang saya lihat memang dari sisi istri atau yang wanita, dalam hal untuk bisnis, sense of bisnisnya itu lebih canggih deh. Istilahnya lebih canggih itu pokoknya ya memang dia udah dididik dari masa single dia sama orang tuanya itu untuk bisnis, karena itu bisnis keluarga. Dan ketika dia menikah, berkenalan dengan pria, sebelum menikah itu dikenalkan dengan saya, dengan suami saya, kita sempat waktu itu mikir, aduh bisa nggak ya ini ya pasangan ini, kayak gitu ya. Tapi yang saya belajar tuh seperti ini loh, sikap daripada istrinya, pendudukan dirinya tuh luar biasa loh. Dia menyerahkan dalam hati gini loh, dia memberikan kesempatan kepada pasangannya, kepada suaminya, untuk coba mengelola daripada perusahaan mereka. Dan ketika dia menyerahkan diri dengan sikap hati yang benar tentunya, saya tuh melihat loh suaminya tuh kayak tiba-tiba sekolah mendadak kayak gitu ya. Itu yang kita bilang di-upgrade sama Tuhan tuh dengan cepat sekali. Dan ketika saya bertemu beberapa tahun kemudian, betul-betul tuh perusahaan yang handle akhirnya siapa? Dan suaminya. Jadi itu berasal dari mana? Ketika seorang istri, wanita mempunyai sikap hati yang benar, pasti deh Tuhan juga melihat kebenarannya. Tuhan akan melihat itu dan Tuhan juga bisa sanggup kok untuk mengupgrade-nya. Jadi balik ya Magda ya ke hati kita. Coba serahkan. Walaupun penghasilan daripada wanita atau istri itu yang lebih besar, saya sangat percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan itu mengalir dari mana? Dari kepala, dari pasangan, dari suami kita. Itu ya Carol ya? Benar-benar. Ya, kembali lagi. Jangan sampai ada kayak pepatah gini, biasa kan ada selingan slang-slang gitu loh Kak. Iya. Suami, jadi kalau duitnya suami, duitnya kita juga gitu kan. Tapi duitnya kita ya buat kita, suami no aja. Itu tuh jangan terjadi gitu ya. Duit saya, duit kamu, duit saya gitu. Duit saya untuk saya gitu ya. Nah itu. Oke. Nah Kak, ini udah ada pertanyaan lagi. Tadi kan kita sempat bahas untuk ibu-ibu yang yang tadi ada rencana untuk misalnya mereka mau berhenti bekerja supaya mereka bisa lebih maksimal di dalam rumah gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan, kapan usia terbaik bagi seorang anak untuk bisa ditinggalkan untuk istri bekerja? Sebenarnya nggak ada batasan usia berapa. Lebih tepatnya yang bisa melihat kematangan anak kita adalah kita sendiri ya. Jadi kita melihat ketika anak kita sudah siap untuk kita tinggal. Ada sih anaknya yang umur 3 tahun mungkin juga sudah siap untuk ditinggal bekerja. Ada mungkin yang lebih jauh lagi. Kalau contoh mungkin mempunyai anak berkebutuhan khusus dan sebagainya, pasti akan lebih jauh lagi ya yang bisa ditinggal. Tetapi kalau buat saya, selama anak tersebut balita lah, paling tidak balita, sampai 5 tahun kalau buat saya, selama dia udah mulai bisa mengungkapkan, mulai bisa bercerita apa yang dia alamin, apa kejadian yang sedang, nah itu mungkin sudah mulai bisa kita tinggal. Memang sekarang ini ada juga teknologi ya, sudah ada CCTV dan sebagainya. Itu yang memudahkan. Kalau zaman saya dulu kan belum sampai ada CCTV dan sebagainya ya. Tapi kalau zaman sekarang dengan adanya CCTV, kita bisa 24 jam kita bisa melihat dan anak kita ini lagi ngapain kayak gitu ya. Bahkan lewat CCTV kita juga bisa ngomong sama anak kita. Nah itu juga menolong juga sih ya. Yang penting adalah anak tersebut benar-benar menurut kita adalah sudah siap untuk ditinggal dan diberikan pengertian yang benar bagaimana mamanya atau ibunya ini untuk bekerja. Nanti ada waktu-waktu di mana mereka harus ada harga yang dibayar tentunya sih. Dengan orang tua, dengan mama bekerja, tentunya ada harga yang perlu dibayar seperti tadi Yuni. Pulang sudah capek, betul. Tapi nyampe rumah tetap urus anak. Seperti itu ya. Tetap nemenin belajar, mungkin tetap bercerita, tetap menanamkan nilai-nilai. Itu adalah harga yang harus kita bayar. Dan ini yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita juga. Sama ketika saya
pelayanan keluar kota dan sebagainya, itu artinya seperti saya juga bekerja seperti itu. Saya pernah diprotes, saya pernah dikomplain anak saya, kenapa mami harus sering pergi keluar kota? Karena kalau saya pergi keluar kota kan bisa 3-4 hari seperti itu. Sampai anak saya bilang, kenapa nggak mereka aja yang datang ke Jakarta? Jadi nggak perlu mami yang ke sana, seperti itu. Saya memberikan penjelasan dan saya berkata kepada anak-anak, kalau waktunya mami termasuk papi juga untuk pelayanan, artinya bekerja, dan lebih sering kami tidak pernah mengajak anak-anak ketika kami pergi keluar kota. Bukan berarti kami nggak sayang, tapi kami akan memberikan waktu di misal liburan. Nah itu benar-benar waktu bersamaan dengan mereka. Jadi ada harga yang kita bisa bayarkan di waktu yang lain untuk anak-anak kita. Kayak gitu Carol kalau dari saya sih. Sebenarnya karena ada juga beberapa teori-teori ya Kak. Misalnya ada yang baru boleh ditinggal kalau misalnya dia sudah melewati yang namanya golden age gitu. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang misalnya kalau sudah melewati balita gitu kan. Nah, makanya sebenarnya nggak ada idealnya bagaimana ya Kak ya. Nggak ada. Kuncinya adalah ketika mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka, pemikiran mereka, apa yang mereka alami, itu jauh lebih aman berarti untuk ibu-ibu. Betul. Ya. Nah, kalau Kak Yuni bagaimana? Ini 3 tahun soalnya ya Kak Yuni. 3 tahun udah ditinggal ini. Dari bayi sih. Iya. Dari bayi malah. Dari bayi ya. Nah, ini gimana ini? Kalau tadi kan dari Kak Friska, yang penting dia sudah bisa mengungkapkan. Ini Kak Yuni gimana? Kak Yuni malah dari bayi, gimana Kak? Apa yang akhirnya Kak Yuni berani untuk memutuskan, oke deh, saya bekerja gitu. Apakah tidak ada kekhawatiran seperti itu Kak? Gimana Kak Yuni? Ini saya pengalaman ya, dari memang anak saya yang pertama juga dari bayi saya tinggal kerja gitu ya, kedua juga sama. Jadi waktu saya punya anak pertama memang sempat ya di dalam hati saya itu khawatir, sangat-sangat khawatir gitu ya, bagaimana nih karena anak juga baru 1 gitu ya, apakah memang di rumah kan ada mama saya sih waktu itu ya, mama, kemudian ada asisten rumah tangga juga yang memang membantu gitu ya. Nah kemudian sempat sih khawatir, sempat juga mengungkapkan ini kepada suami gitu. Waktu itu saya dapat waktu pada saat saya benar-benar ragu gitu ya, saya berdoa sih gitu ya, maksudnya Tuhan kayak ngeliatin satu scene gitu ya, maksudnya ke saya gitu, apa yang kamu khawatirkan, dia bilang gitu sih sama saya, terus saya bilang anak saya nih gitu ya. Nah kemudian Tuhan bilang anakmu ada di tanganku gitu, kalau memang Tuhan mengizinkan saya sampai saat ini bekerja gitu ya, ya Tuhan memegang anak saya gitu. Dia mengkonfirmasi itu gitu pada saat saya berdoa, dan akhirnya saya damai sejahtera gitu. Nah kalau dibilang khawatir itu ya, saya sampai hari ini pun juga di rumah nggak pasang CCTV sih sebetulnya ya. Jadi semua orang mungkin bertanya, ini model sekarang ya harusnya pasang CCTV atau segala macam gitu ya. Tapi memang ya ini saya dan suami masih mengambil keputusan untuk tidak pasang CCTV karena memang juga kami juga nggak mungkin 24 jam melihat juga gitu kan ya. Nah ya saya menyerahkan sih, bukan menyerahkan dalam arti saya tidak bertanggung jawab kepada anak saya ya, tapi saya maksudnya ketika saya khawatir ya saya serahkan kepada Tuhan gitu. Saya berdoa ya, maksudnya Tuhan melindungi anak saya, Tuhan menjagai, meskipun ya saya ada bagian saya yang memang tetap mengajar dia, tetap mengontrol dia, tetap melihat gitu ya. Apalagi yang 3 tahun ini kan, yang 3 tahun ini kan perlu mamanya gitu ya. Jadi saya juga kalau di kantor ya suka telepon dia, suka nanyain kamu lagi apa gitu. Jadi memang betul-betul ketika mamanya di kantor pun dia nggak lepas, nggak cuman mamanya di kantor ya sudah gitu, nggak pernah menghubungi dia, enggak sih gitu. Jadi memang saya dari yang anak pertama pun ketika saya di kantor ya saya pasti, meskipun dia belum bisa bicara ya, maksudnya waktu umur 1 tahun atau masih bayi gitu, kadang-kadang saya bilang sama yang mengasuhnya, kalau saya telepon anak saya ini aja gitu, teleponnya dideketin ke telinganya dia gitu. Nah seperti itu sih, mungkin juga itu yang saya bangun sih Kak gitu ya, maksudnya itu sih ya. Jadi presentnya ibu itu, kehadiran ibu tuh tetap masih ada walaupun secara fisik itu nggak ada ya. Tapi menarik benar, karena kadang saya pun sebenarnya juga begitu Kak, artinya ketika
saya bekerja juga kadang kan kepikiran juga Kak, apalagi kalau udah pulang gitu. Sekarang kan udah umur 6 tahun tuh anak saya kedua. Kadang suka begini, Mama, boleh nggak aku jualan mainan aku? Supaya Mama nggak usah kerja lagi gitu. Aduh, saya saat itu ya, hati saya, aduh gimana gitu kan. Jadi galau loh Kak, artinya, aduh ini maksudnya, padahal ya kita telepon saat kita di kantor, kita telepon, kita tanyain gitu ya. Tapi kalau anak saya pertama tuh kan agak cuek, karena yang penting saya masih bisa telepon, saya masih bisa WhatsApp sama dia. Tapi yang anak yang kedua ini berbeda, malah Mama, apa aku jualan puding aja ya? Jadi pokoknya saya yang kerja deh, Mama nggak usah kerja gitu. Satu sisi kan maunya happy, mau seneng gitu kan ya. Tapi satu sisi ya, jadi ya kembali lagi semuanya ya kita serahin, kita doa. Tinggal bagaimana kehadiran kita benar-benar memaksimalkan waktu-waktu kita bersama mereka sih. Ya, oke. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tadi Bu Magda sudah bertanya dengan pertanyaan luar biasa. Mungkin Bu Kiki, Bu Jess, atau Bu Eni yang lain? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, nah di sini ada pertanyaan lagi Kak. Kira-kira sebagai ibu rumah tangga nih, kalau misalnya mau bekerja, bidang karir atau jenis pekerjaan atau bisnis apa yang cocok bagi seorang istri atau ibu rumah tangga untuk bekerja? Artinya berarti ini pertanyaannya berarti dia tetap ibu rumah tangga, tapi paling tidak dia mau bekerja. Oh, bisa online ini ya Kak ya? Udah dijawab sama Carol. Oke, ya bisa online berarti. Tapi mungkin bisa dijelasin kali Kak, online yang seperti apa yang memang bisa dikerjakan gitu atau gimana ini Kak? Ini menarik banget ini pertanyaannya. Iya, jadi kalau menurut saya bergantung ya dari masing-masing pribadinya, termasuk juga mungkin dari latar belakang dia, contohnya ya sekolah dan sebagainya. Kalau tanya bidang apa yang cocok kayak gitu ya buat kita, kalau bisa handle di rumah, tapi kita juga kepingin bekerja. Kalau buat saya sih yang penting pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah, itu yang pertama. Kemudian juga bisa dengan waktu yang fleksibel. Maksudnya gini, walaupun kita bekerja dari rumah, tapi kan ada juga pekerjaan dari rumah itu yang menyita waktu kita. Maksudnya sampai benar-benar kita jangan dikira kita bekerja di rumah tapi akhirnya waktunya ada di rumah. Tapi banyak juga yang kejadian bekerja dari rumah, tapi kenyataannya juga nggak bisa ada waktu bersama dengan anak. Itu banyak sekali yang kejadian seperti itu. Sebenarnya walaupun misalnya mereka bekerja dari rumah, tapi presentnya si ibu itu malah nggak dapet gitu Kak ya? Iya. Bisa kejadian. Kalau dulu saya pernah belajar atau pernah membaca buku juga, Mom Factor itu adalah salah satu contoh. Ada ibu-ibu yang berada di rumah, tetapi kenyataannya dia seperti tidak berada di rumah. Maksudnya tubuhnya ada di rumah, tapi hati ada di tempat, tapi untuk hatinya dan pikirannya mungkin ada di tempat yang lain. Nah, kalau yang sekarang ini kita coba kayak gitu ya, kalau kita kepengen bekerja, satu sisi kita kepengen bekerja itu ada dari rumah, tapi biarlah kehadiran kita ini juga ada, makanya kita perlu waktu yang fleksibel. Pekerjaan kalau sekarang saya melihat ya, kayaknya memang banyak lah, banyak, asal kita mau menggali dan kreatif ya. Zaman sekarang kalau saya lihat kayak gitu ya, pekerjaan online jualan ya, terutama jualan online yang dilakukan oleh ibu-ibu itu banyak sekali. Apakah waktunya bisa fleksibel? Tergantung apa yang dijual, kemudian tergantung juga dari sisi bagaimana dia mengelolanya, seperti itu juga ya. Saya ingat ya pesan daripada mama saya waktu saya masih kecil. Waktu itu mama saya tuh suka ngomong kayak gini ke saya. Kamu nanti kalau gede ya, maksudnya lebih bagus kamu sekolah itu benar-benar nanti yang kerjanya bisa dari rumah. Itu waktu itu mama saya sering ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kayak tadi di awal kita ngomong ya, kalau orang tua wanita-wanita zaman dulu mungkin angkatan-angkatan mama-mama kita itu lebih sering kan mereka lebih banyak ada di rumah, bekerja dari rumah, dan termasuk juga mama saya melakukan pekerjaan itu dari rumah. Jadi sebenarnya saya dibesarkan di dalam lingkungan yang
papa mama saya dua-duanya bekerja itu dari rumah, 24 jam itu ada di rumah. Jadi kehadiran orang tua atau papa mama itu di dalam kehidupan saya dan kakak adik saya itu benar-benar kita bisa lihat setiap hari ada di rumah kayak gitu. Saya nggak pernah merasa ada ditinggalin papa mamanya bekerja di luar. Saya nggak pernah merasa seperti itu karena mereka dua-duanya memang bekerja dari rumah. Nah, kalau sekarang kita ngelihat ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan dari rumah. Mau jualan online atau mungkin juga bukan jualan online, kalau secara profesi ada juga dokter dan sebagainya yang bisa melakukan praktek juga dari rumah, atau menjadi seorang konsultan juga yang bisa lakukan juga dari rumah dan sebagainya. Banyak sekali ya Carol ya, selama waktunya fleksibel dan juga bisa dikerjakan dari rumah. Asuransi, ada juga beberapa MLM yang memang berbau kesehatan yang bisa diikuti seperti itu. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana dengan di rumah pun juga sebenarnya esensinya adalah kehadiran ya. Presence sebagai seorang ibu yang benar-benar yang membimbing, mengawasi anak-anaknya dan juga sebagai penolong buat suaminya. Sebenarnya kan esensinya di situ. Dan yang pasti harus tahu panggilan juga ya Kak, karena saya juga punya pengalaman. Saking mau belajar untuk kayaknya bagaimana ya kalau saya tuh bekerja dari rumah gitu. Nah saya tuh sempat jualan loh Kak. Aduh, malu banget. Jadi saya belajar untuk, tadinya saya mau bantu tante saya gitu kan ya. Nah sambil saya juga belajar, tapi ini jadi pelajaran banget loh Kak, karena benar-benar gini Kak Yuni, Kak Friska. Jadi saya itu jualan makanan dan ya ada sih yang beli itu ada, lumayan gitu kan. Tapi saya nggak enjoy. Nah kembali lagi di situ, saya nggak menemukan diri saya di situ, sehingga buat saya aduh ini nggak bisa, saya nggak bisa terusin dan saya harus ambil suatu langkah, suatu tindakan untuk saya yang oke, saya nggak boleh kayak begini. Dan saya diskusi sama suami saya kembali lagi, dan saya thank you banget gitu kan, suami saya sih orangnya support banget, jadi saya mau lakukan apa dia iya aja gitu kan ya. Nah buat saya ketika saya mau evaluasi, padahal kan sebenarnya kerja dari rumah loh Mbak Kak, masak gitu kan ya, udah mulai cabai ke pasar segala macam, saya jarang sekali melakukan itu. Tapi masa pandemi ini saya sempat itu berpikir oke, kayaknya saya jualan deh, dan saya jualan makanan gitu kan ya. 6 bulan saya lewati, saya mulai menemukan ini bukan dunia saya, bukan saya gitu. Dan saya belajar, oke Tuhan, saya udah belajar, saya udah tahu ini bukan saya. Dan saya mulai mencari dan terus berdoa sampai akhirnya Tuhan menemukan, Tuhan membantu saya untuk membuka pemikiran saya, kenapa saya tidak upgrade knowledge saya. Jadi apa yang sudah Tuhan percayakan buat saya sebagai seorang psikolog yang selalu melakukan konseling, kenapa saya tidak mempertajam hal itu dengan mengupdate knowledge saya. Nah, ketika saya menemukan itu, saya very excited banget. Nah, sampai akhirnya punya pemikiran one day, maybe mungkin beberapa tahun ke depan, hopefully ya saya bisa melakukan itu dari rumah juga nantinya. Itu sih buat saya. Nah Kak Yuni gimana Kak Yuni? Kalau Carol dunianya bukan di dunia masak ya Carol ya, dunianya dunia training Carol. Benar. Karena kalau masak itu, masak gitu kan ya, puji Tuhan anak-anak saya nggak ada yang rewel. Kurang asin mereka tetap bilang masakan mama itu enak, terhibur sih. Tapi padahal saya makan, aduh ini kurang asin sebenarnya. Jadi malu nih. Gimana Kak Yuni? Iya. Saya nggak bisa suruh masak pokoknya. Saya juga sama lah, newbie banget gitu masak ya kan. Yang penting anak-anak makan, anak-anak suka gitu ya. Nah kalau untuk usaha ya maksudnya ya memang sempat kepikiran ya, karena saya juga panggilan saya tuh banyak ke anak-anak gitu ya. Saya sempat diskusi tuh waktu itu sama suami gitu ya, gimana nih kan kalau misalnya saya berhenti bekerja gitu ya, terus kemudian usaha apa gitu ya. Sempat kepikiran tuh, sempat ngobrol juga sama teman satu komunitas juga gitu di Komsel gitu ya, karena dia juga punya hati yang sama gitu ya. Sempat kepikiran kapan buka daycare segala macam gitu ya, sempat berpikir juga untuk menjajaki seperti itu, cuman karena memang masa pandemi dan segala macam akhirnya kita juga berpikir ulang ya gitu.
Gitu sih. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya mau digali lagi banyak sih ya sebetulnya untuk yang atau peluang-peluang lain untuk bekerja dari rumah gitu. Sekarang kan banyak tuh ya, teman saya ada satu yang di komunitas ini sharing juga ya, maksudnya dia tadinya benar-benar full ibu rumah tangga, kemudian dia tidak bekerja, dia tidak juga mengerjakan apapun, cuma dia mengurus anaknya dan rumah dan istri suaminya gitu kan. Nah kemudian dia punya talenta di masak gitu ya. Nah dia awalnya dia kasih teman-teman komselnya makanan gitu ya, enak nih ayam bakar gitu kan, enak, akhirnya dia sekarang open PO dan laris manis tuh. Maksudnya ya ada aja ya peluang seperti itu sih sebetulnya yang bisa memang dikerjakan di rumah gitu sih Ci Carol. Cuma memang saya juga masih gali lagi nih karena memang saya kan panggilannya lebih banyak ke anak-anak gitu sih. Iya, bisa buka les-lesan ini bisa. Nah, buka Yun Daycare, karena di daerah Kelapa Gading kan itu masih setahu saya belum ada daycare benar-benar itu ya. Ya itu daycare bisa juga tuh jadi usaha. Jadi sambil jaga anak orang lain. Terus saya titip. Boleh idenya sih. Oke, nah Kak ini ada pertanyaan nih, tanya dong Kak gitu kan. Kalau kerja kan udah capek tuh. Kalau pas libur mau me time, oke nggak sih? Karena berarti kalau me time nggak habisin waktu sama anak-anak lagi berarti. Padahal anak-anak bisanya kan pas liburan doang. Nah ini gimana Kak? Jadi ibaratnya kerja itu udah capek. Jadi kalau pas ada tanggal merah atau libur, maunya ada waktu me time nih buat kita. Nah gimana Kak? Padahal sebenarnya waktu libur itu kan sebenarnya waktu buat anak-anak. Sebenarnya masih boleh nggak sih? Bagaimana Kak Friska? Kalau ditanya boleh atau enggak, kita susah menjawab. Itu kan kembali kepada diri kita ya, boleh atau enggaknya, butuh atau enggaknya. Buat saya gini, me time perlu enggak? Perlu, kayak gitu juga. Perlu, tetapi ya kita kembali melihat seperti ini. Memang kita bekerja udah capek, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya ini bukan bicara hanya di tanggal merah ya, atau hari Minggu, atau weekend, dan sebagainya. Tapi juga anak sekolah. Nah, ya. Tapi juga banyak juga saya sempat mendapati kayak gitu ya, beberapa wanita yang bekerja di kantor kayak gitu kan, udah capek dong, maksudnya seharian di kantor. Nah ketika dia pulang dia bilang dia udah capek kayak gitu. Udah sekarang dikasih ke suami juga, maksudnya nih kamu urus anak, nih kamu urus masak, nih kamu urus cucian, nih kamu urus semuanya, jadi kamu urus rumah. Nah kalau seperti itu kan juga nggak benar juga kan, karena kan pada dasarnya kan kita tetap harus melakukan bagian kita sebagai seorang penolong. Nah tapi kalau misal ditanya, oh itu kalau hari-hari saya lakukan kok, tapi saya kepingin kayak gitu ya, benar-benar tanggal merah atau hari libur kayak gitu, boleh nggak sih saya nge-mall, saya jalan-jalan? Menurut saya gini loh, kalau sekali-kali mungkin juga boleh lah, asal bisa ngobrol dulu sama pasangan. Kemudian tapi kalau sampai setiap tanggal merah, setiap libur dia me time terus, nah ini kan akan menjadi pertanyaan juga buat anak-anaknya kayak gitu kan. Nanti anaknya sekali waktu juga bisa ngomong, nanti mami kalau sudah gede ya, kalau lagi libur saya juga mau me time sama teman-teman, maksudnya nggak ada waktu sama mami. Nah kan juga seperti itu. Iya, dibalik sama anaknya. Kalau buat saya ya, me time itu kan sebenarnya juga nggak, kalau saya tuh me time-nya tuh nggak perlu yang sampai gimana ya, sampai seharian. Kalau saya tuh nggak seperti itu. Me time saya misal saya tuh pergi keluar, kemudian saya makan sendiri makanan kesukaan saya, habis makan saya pulang, itu udah me time buat saya ya, itu buat saya. Jadi itu udah refreshing buat saya, untuk saya makan menikmati, kemudian saya pulang. Itu buat saya. Tapi saya tetap ada di rumah. Setiap kali saya misal pergi melakukan meeting ataupun pertemuan dan sebagainya dengan ketemu orang dan hal-hal lain yang di luar rumah saya kerjakan, saya selalu mengambil keputusan sebelum waktu makan malam. Saya tuh udah harus ada di rumah. Karena buat saya akan harus menemani anak-anak untuk mereka bisa makan bersama-sama dengan saya. Jadi sekali lagi kalau ditanya boleh nggak, itu bergantung sama kita. Ya bergantung diskusi juga sama suami. Kalau suaminya mengizinkan ya it's okay lah. It's okay. Tapi kalau memang suaminya keberatan, kan
suami juga pasti akan menjawab, saya kan juga perlu me time. Maksudnya perlu me time itu bukan hanya istri, suami kan juga perlu me time kayak gitu. Mau nggak sih kalau suaminya me time tiap kali tanggal merah kan juga pasti juga nggak mau juga kan. Iya. Boleh nggak kalau kita juga bisa mengubah me time kita itu dengan pergi bersama-sama dengan anak-anak dan ada waktunya. Ya istrinya me time-nya cuci mata lah, mau ke toko apa kayak gitu, anaknya selama 30 menit misal dengan suaminya, dan itu kan juga mungkin bisa kita akalin ya seperti itu ya Carol ya. Jadi semuanya bergantung dari diri kita, bergantung dari diskusi kita juga dengan pasangan kita. Iya. Gitu sih. Kak Yuni bagaimana Kak Yuni kalau untuk waktu me time? Biasa me time juga nggak Kak Yuni? Ya, sebenarnya gini ya, kalau dari sisi saya itu kalau misalnya me time itu berarti melakukan hobi ya, kesenangan gitu ya. Ya sebenarnya wacananya memang aduh nih kalau hari Sabtu atau hari Minggu kayaknya ada deh waktu untuk me time gitu ya. Cuma memang balik lagi sih, saya kan suka ngerjain kerajinan apa gitu ya. Maksudnya saya seperti itu. Ya paling waktu-waktu itu ya paling cuma saya waktuin sejam 2 jam, karena pasti anak saya yang kecil atau anak saya yang besar juga ngomong kan, mami kok ngerjain itu terus gitu, atau misalnya apa. Jadi ya akhirnya ya aktualnya sih nggak sampai ada yang benar-benar me time keluar gitu terus nggak sama anak, nggak ada sama sekali, nggak sih. Jadi mungkin lebih ke ya sudah mungkin ngelakuin hobi terus balik lagi memang ngerjain pekerjaan yang ada di rumah bersama anak-anak juga sih, nemenin anak-anak gitu. Nggak yang khusus gimana sih Kak Carol? Ya. Jadi kalau me time ya memang benar sih Kak. Kalau me time itu kalau saya itu mungkin karena saya suka ngatur jadwal ya, timetable gitu. Jadi saya lihat biasa, dan me time itu buat saya itu benar-benar kan waktu, yaitu tadi ibaratnya waktu untuk sendiri. Nah kalau saya itu malah saya biasa me time saya tuh justru pada saat saya berdoa, itu me time saya sebenarnya. Jadi setiap hari ketika saya saat teduh, khususnya di pagi hari jam 4, jam 5 gitu, itu me time saya. Karena di situ tuh saya mendapatkan sesuatu kekuatan, kedamaian, dan refreshing justru dari situ gitu. Yang kedua, me time saya lihat kalau misalnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali gitu ya, saya paksain untuk saya olahraga. Nah biasa waktu saya olahraga itu adalah waktu me time saya juga. Jadi tidak berlama-lama, paling tidak biasa ya paling olahraga berapa sih, 1 jam gitu kan ya. Kalau jam 4, jam 5 pagi juga itu biasa kan pada saat anak-anak juga tidur gitu kan, dan kita sendiri bangun. Nah sebenarnya tergantung dari pertama jam waktu yang kita memang mau ambil sih ya, kalau dari saya begitu. Terus kemudian kedua adalah yang dilakukan apa, kecuali misalnya kayak spa gitu kan, refleksi gitu kan ya. Sekarang sih mungkin susah kalau mau refleksi gitu, tapi paling tidak apa sih me time yang kita mau lakukan apa dulu ini. Itu sih kalau misalnya me time-nya memang adalah waktu 1-2 jam mau diambil dan kita bisa diskusikan dan sepakati dengan anak-anak dan suami, saya rasa juga pasti akan disupport ya buat suami dan anak-anak juga. Kalau saya me time itu ya itu, dan berikutnya adalah me time saya yang ketiga adalah yang saya lakukan adalah saya bersama anak-anak saya. Jadi setiap minggu gitu ya, kecuali hari ini gitu. Hari Minggu itu biasa kita kalau nggak pagi-pagi jam 6, jam 7 kita renang bareng, atau sore gitu kita lakukan renang seminggu sekali. Nah atau ya basketan gitu di lapangan. Nah itu yang dilakukan, dan buat saya itu jauh quality time ya dengan anak-anak itu jauh lebih powerful bersama suami juga ya. Itu sih. Oke, dijawab ya pertanyaannya Kak. Saya rasa kejawab ya. Oke. Terima kasih buat pertanyaan yang luar biasa. Ini kalau misalnya mau bertanya masih boleh, tapi lewat chat aja langsung ke adminnya kami yang ada. Nanti kita akan tampung misalnya dari teman-teman, Kak boleh Kak dibahas topik ini dong gitu, topik A, topik B, topik C, apapun yang misalnya ada ide atau usulan dari ladies-ladies di tempat ini maupun ladies-ladies yang ada di rumah, kalian ada topik yang memang mau yang menjadi sesuatu yang penasaran, yang pingin dibahas, boleh langsung chat juga di admin dari Abalaf Barat ya Kak Friska ya.
bisa langsung dimasukin ke dalam admin Balok Barat, atau bisa juga chat langsung saat ini sebelum link Zoom-nya ditutup. Jadi teman-teman bisa masukin chatnya di situ sehingga kita bisa mengevaluasi apalagi memasuki tahun 2021. Nah ini, jadi Ngopi Cantik tidak akan berhenti sampai di tahun 2020 ya teman-teman, tapi Ngopi Cantik akan terus sampai di 2021 bahkan 2022 kita akan berjalan terus dengan topik tentunya ngobrol canda gelitik. Oke? Dan thank you so much untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting hari ini, dan juga untuk Kak Yuni, Kak Friska yang sudah hadir, thank you so much, ya kan? Dan tentunya hari ini sebelum kita tutup, ada satu yang saya mau bagikan gitu kan ya, untuk meng-closing semuanya, diingat lewat dari Amsal 31 ya, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita tahu peran kita sebagai penolong, maka ada favor Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita melakukan peran kita sebagai seorang wanitanya Allah. Bukan lagi sebagai istri yang sebagai tulang punggung, tapi istri sebagai tulang rusuk. Inilah esensi yang kita belajar buat sore hari ini. Thank you so much buat semuanya. Sebelumnya kita ngopi cantik dulu. Oke, silakan diangkat untuk ngopi cantiknya. Ngobrol pintar, canda gelitik. Oke, thank you so much. Thank you ya Kak Friska, Nanti Carol. Thank you, sama-sama Carol, Yuni. All the best dan God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.